Pesawaran, Sinar Berita Indonesia. Ribuan masyarakat dari 19 desa sekecamatan Gedong Tataan, Kamis besok tanggal 15 Juni tahun 2023, akan menggeruduk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung. Pasalnya, mereka meminta pihak BPN Provinsi Lampung mengukur ulang hak guna usaha (HGU) tanah yang dikelola PT PN 7 Waiberulu. Kepastian tersebut, saat ratusan warga dari beberapa desa berkumpul di kediaman salah satu tokoh masyarakat Ferry Darmawan Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan. Acara tersebut dihadiri oleh Kades Taman Sari Fabian Jaya, Ketua Forum Wartawan Kabupaten Pesawaran FKWKP Ferry Darmawan, Koordinator Forum Masyarakat Bersatu Kabupaten Pesawaran Safrudin Tanjung serta tokoh masyarakat, Ketua Lipan Sumara, tokoh masyarakat Erlen Syofinadi, Ketua IWOI Indonesia Okvianisa, Kepala Desa Taman Sari Fabian Jaya mengatakan. Jadi awal kronologi dari permasalahan ini adalah pertama kali manajer PT PN 7 Waiberulu itu meminta sporadik tanah saya untuk tanah seluas 329 hektar, yang mana setelah saya tanyakan kepada beliau apa yang menjadi alasannya, beliau tidak bisa memberikan. Artinya hanya meminta kepada saya bagaimana caranya agar diatur supaya sporadik tersebut bisa dibuat, dan saya tolak. Berangkat dari hal itulah yang kemudian membuat kecurigaan bagi saya, sehingga kemudian saya menghubungi BPN untuk mengenai informasi status hukum mengenai lahan PT PN 7 Waiberulu yang ada di Desa Taman Sari. Kemudian setelah diperiksa oleh BPN, memang tanah tersebut tidak bersurat, dikarenakan tidak tampilnya nomor induk bidang pada gambar atau alat yang digunakan oleh BPN. Hanya saja, ketika pada pengukuran tersebut, pihak dari PT PN itu tidak mau hadir, sehingga BPN tidak bisa membuat berita acara secara tertulis. Itu sebabnya yang kemudian menjadi pemikiran bagi saya, dan kemudian saya laporkan kepada Pak Bupati. Terkait dengan laporan saya kepada Bupati bahwa ada beberapa lahan PT PN 7 yang kita duga tidak bersurat, maka kemudian Pak Bupati memerintahkan kepada asisten 2 yaitu Pak Marzuki untuk segera melakukan musyawarah bersama. Hadir pada waktu itu BPN, kemudian PT PN 7 yang diwakili oleh staf direksi dan kemudian manajer, yang mana mereka juga menyatakan di sana bahwa mereka menanam di 4 lahan perkebunan, tapi hanya mempunyai satu sertifikat, yaitu HGU 04, yang mana mereka akui bahwa HGU 04 tersebut itu mencakup 3 bidang. Sementara bidang yang satu, yang keempat yaitu Tanjung Gemala 2, mereka akui itu adalah tanah persiapan dan memang belum bersurat. Karena kan dengan adanya hal tersebut, maka kemudian kami berupaya untuk kemudian permasalahan ini bisa diperjelas. Dan saya beberapa kali secara resmi atas nama kepala desa memberikan surat ke kantor direksi PT PN 7 Bandar Lampung untuk diberikan waktu audensi membicarakan masalah ini. Tapi nyatanya sampai saat ini pun tidak ada respon dari pihak direksi untuk memanggil atau menanggapi audensi saya tersebut. Dan saya beberapa waktu yang lalu pula sudah bertemu dengan Menteri ATR BPN Pak Hadi Cahyanto, yaitu pada bulan September 2022, di mana dalam pertemuan di Jakarta tersebut Pak Menteri menjanjikan untuk turun ke Kabupaten Pesawaran, yaitu untuk meninjau langsung lokasi yang diminta pengukuran ulang oleh kami. Tapi nyatanya sampai saat ini belum terrealisasi untuk dilakukan pengukuran. Dan itu sebabnya dikarenakan ketidakjelasan ini sehingga menyebabkan masyarakat mengambil kesimpulan bahwa ini memang harus diberikan tekanan agar ada perhatian. Dan kami pun selaku pemerintah juga merasa bahwa keinginan masyarakat tersebut baik adanya. Karena apa? Apabila kita abaikan, bukan tidak mungkin suatu saat ini akan menjadi
suatu pemicu permasalahan di Kabupaten Sawaya. Seperti itu. Nah, terus untuk apa namanya aksi itu sendiri nanti akan mengerahkan berapa banyak warga ataupun masyarakat? Kalau menurut dari panitia aksi, ini kurang lebih dihadiri kurang lebih sekitar 1.000 orang. 2 orang. 1.000 orang. Di Kornet itu dengan berapa kelompok berpada itu? Kalau tidak salah 40 korlat, di mana masing-masing korlat mengepalai 25 orang pendemo. Di sisi lain menurut salah satu masyarakat yang berpuluh-puluh tahun lahan tanahnya direbut. Oh ya, Kak, untuk di apa namanya di Desa Taman Sari ini kan besok akan ada kegiatan untuk aksi damai di BPN ataupun gubernur di Bandar Lampung, Kak. Nah, dasar Kakak itu ikut di ini sendiri apa, Kak, yang membuat Kakak harus terjun juga di lapangan ini? Karena saya ahli waris, ya, ahli waris. Tanah keluarga saya diambil berpuluh-puluh tahun tanpa ganti rugi seluas 5 hektar lebih. Ini bukan saya aja, seluruh warga Taman Sari. Nah, di sini saya berjuang karena memang itu perjuangan kakek saya yang buka lahan. Mana-mana diminta sama PTP tanpa ganti rugi. Nah, itu untuk berjalan dan berlakunya sudah berapa tahun itu, Kak? Dari tahun 73 sampai sekarang. Terus upaya apa aja yang sudah dilakukan oleh keluarga? Banyak sekali. Bapak saya udah pernah berjuang sampai ke Jakarta, tapi ternyata kan gagal karena uang. Kami tidak punya uang untuk itu. Kami rakyat biasa hanya bermodal nekat karena memperjuangkan hak kami. Ya. Nah, terus untuk apa namanya kekuatan bahwa lahan itu punya keluarga Kakak apa, Kak? Kami menduduki di situ ada wilayah kakek saya itu namanya Kedung Dono, sampai sekarang itu masih bukan hanya masyarakat Taman Sari, tapi di luar Taman Sari juga ada. Itu kakek saya yang membuka lahan di situ sampai sekarang ada sungai dan kedung di situ namanya Kedung Dono. Itulah kakek saya. Oh, itu atas nama itu. Nah, Ya. terus untuk harapan Kakak sendiri ketika besok akan dilaksanakan aksi itu apa, Kak, selaku ahli waris dari Pak Sundono tadi, Pak? Harapannya? Oh, harapannya cepat bergabung dong. Gol, kami kan udah berjuang, saya generasi ketiga. Dan Demikian saya Yuliansyah Sinar Berita Indonesia menyampaikan.